rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fidaran amin. As-salatu as-sani min arkanil Islam. Alhamdulillah, yang tentang syahadat, rukun Islam yang pertama tentang syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sudah dikupas tuntas, diterangkan panjang lebar. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akan memasuki rukun yang kedua, yaitu as-salatu, salat. Yang kedua dari rukun Islam, iqamatus sholati, mendirikan salat. Wa makna iqamatiha, makna mendirikan salat itu adalah mulazamatuha wal mudawamatu 'alaiha fi awqatihal mahdudah, yaitu melazimi, senantiasa melakukannya, wal mudawamatu 'alaiha, dan terus menerus. Jadi senantiasa istiqomah melakukan sholat fi awqatihal mahdudah, pada waktu-waktu yang telah ditentukan sesuai batasan-batasan waktunya. Bisyurutiha wa arkanihal muqarrarah, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya yang telah ditetapkan. Wassalatu, salat itu hiya a'zamu sya'airiddin, termasuk yang paling agung, paling besar di antara syiar-syiar agama Islam ini. Wa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan sesuatu amalan yang paling afdal, paling utama, ma yutaqarrabu bihi, yang bisa dijadikan sarana mendekatkan diri, yutaqarrab, didekatkan, ila rabbil alamin, kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya yang banyak ya, tapi yang paling afdal adalah sholat fardu itu, kemudian sholat sunnah dan seterusnya. Fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Allah paling suka itu amal apa? Wa fi riwayatin afdal, dalam riwayat lain ditanyakan itu amal yang paling afdal. Faqala, Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Jadi salat tepat waktu, tidak keluar dari waktu, itu yang paling afdal. Atau sholat dalam riwayat lain di awal waktu. Sholat di awal waktu itu yang paling afdal, paling utama. Rawahu Shaykhan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan lain sebagainya. Wa warada, dan juga ada di riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya pertama yang akan dihisab atas seorang hamba kelak di akhirat adalah as-shalah, salat. Sudah kita yakini semua, menjadi keimanan bagi kita. Kita yakin, beriman nanti kita akan dibangkitkan dan akan dipertanggungjawabkan dan diadili di hadapan Allah SWT, atau bahasa yang kita kenal adalah dihisab, dihitung-hitung. Pertama yang akan dihisab adalah tentang sholatnya. Fa in sholaha sa'iru amali, jika sholatnya baik, lengkap, bagus, sempurna, tepat, sholaha sa'iru amalihi, maka dianggap baik semua amalnya. Jadi begitu sudah sholatnya bagus, sudah yang lain dalam riwayat lain dinyatakan tidak dihisab lagi. Sudah dianggap kalau sholatnya bagus, tepat waktu, dengan baik, sempurna, tepat,
sudah yang lain gak dihisab, dianggap sudah bagus semua. Wa in fasada sa'iru amali, jika ternyata di sholatnya tidak baik, tidak benar, kurang baik, kurang benar, kurang di luar waktunya sholat, maka yang lain dianggap tidak benar sehingga dihisab satu persatu. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga di kitab lain. Jadi sholat ini sangat penting sekali, menjadi patokan dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagai penyelamat kita kelak di akhirat. Kita lanjutkan as-shalawatul mafruḍah, sholat yang fardu. Sholat yang wajib as-shalawatul mafruḍah khamsun, ada 5. Dari 50 kemudian menjadi 5. Tapi pahalanya tetap seperti sholat 50. Wahiyya, yaitu 17 rakaat fil yaum wal lailah, 17 rakaat dalam 24 jam, siang dan malam. La yasqutu farduha anil mukallaf, yang tidak diberikan keringanan atas kewajibannya terhadap orang yang mukallaf, alias orang mukallaf wajib melakukan sholat, gak ada alasan untuk tidak sholat. Wahwal balighul aqil, siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dengan tanda-tanda balik. Salah satu dari tanda-tanda balik itu berarti dianggap balik. Al-aqil balik tapi juga yang akalnya normal. Jadi maksudnya ada kadang-kadang naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita semuanya diselamatkan, diberikan anak-anak dan cucu yang sempurna. Ada orang kurang bisa maksimal pemikirannya itu, tidak paham itu, tidak paham ini. Jadi walaupun balik belum mukallaf. Tapi kalau yang normal biasa itu mukallaf. Kalau sudah mukallaf dia wajib melakukan sholat 17 rakaat sehari semalam. Illa bil maut, kecuali sudah mati. Kalau mati baru gak wajib sholat. Kalau tidak mati, sakit keras, tetap sholat. Sakitnya parah, tetap wajib sholat. Hanya alhamdulillah dalam Islam ini ada beberapa keringanan-keringanan. Sholatnya tetap tidak jatuh kewajiban sholat, tapi ada keringanan cara melakukan sholatnya. Auzawalil akli, atau hilangnya akal. Nah, kalau hilang akal juga termasuk yang sementara hilang kewajiban sholatnya. Sementara saat hilang akal. Hilang akal itu orang gila, bawahnya naudzubillah min dzalik. Kok gila sebulan? Ya sebulan itu dia tidak wajib sholat. Begitu sadar lagi, normal lagi, wajib sholat. Atau orang sedang tidur yang pulas, itu dianggap zawalul akli. Kalau tidurnya mulai sebelum masuknya waktu sholat dan sampai bangunnya dia keluar dari waktu sholat berikutnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat terus belum sholat dia tidur, maka dia dosa. Contohnya sudah jam 1 dia nggak sholat duhur tapi tidur, bangunnya kok sampai jam 4, maka dia dosa tidak sholat duhur. Tapi kalau ada orang umpamanya sangat capek barangkali atau kurang sehat, jam 10 tidur, mungkin pengaruh obat atau apa, kok bangunnya jam 4, maka dia tidak dosa, tapi dia tetap wajib qada. Fafil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dan antara syirik atau kekafiran itu tandanya tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat, orang yang mukmin muslim tadi bisa menjadi syirik atau bisa menjadi kafir. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sholat itu sangat penting sekali bagi orang Islam
Dalam hadis lain, farqu bainana wa bainahum as-shalah. Bedanya kita yang muslim dengan mereka orang yang non muslim itu adalah sholat. Kalau muslim kayak apapun keadaannya harus sholat, sesibuk apapun harus sholat, dimanapun sudah harus sholat. Karena ini sudah menjadi keringanan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu wajib sholat, tapi sholatnya wajib di tempat yang sudah ditentukan, gak boleh sholat di luar tempat yang ditentukan. Jadi kalau dia melakukan perjalanan jauh, kalau dia tidak segera pulang waktu sholat, ya dia dosa, karena sholat sahnya hanya di tempat yang sudah ditentukan. Kalau umat Islam, di mana saja. Untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi di mana saja dijadikan sebagai masjid. Maksudnya boleh sholat di mana saja. Di sawah boleh, di jalan, di trotoar boleh, di jalan raya boleh, di lapangan boleh, di mana saja boleh. Bahkan di kandang hewan pun boleh, tapi makruh. Di kamar mandi pun kalau memang nggak ada tempat dia boleh, tapi makruh. Selain itu silakan sholat di mana saja. Jadi tidak ada, sudah nggak ada untuk celah tidak sholat. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa tayamum wudhu ya ditayamumin atau diwudhuin. Jadi sudah nggak ada celah untuk tidak sholat, kecuali sudah tidak sadar, sudah koma atau sudah meninggal, baru tidak. Nah, itu pentingnya sholat bagi seorang muslim. Saya ingin tambahkan di kitab ini ada di bawah faidah zakarum ba'du min fadli shalah wa faidiha. Keutamaan sholat dan faidahnya sholat. Annaha mu'ina ala qadail hajatil muhimmat. Sholat itu dapat membantu terkabulnya hajat-hajat yang penting. Memang ada ayat wasta'inu bisabri wassalah. Ingin apa saja, ingin lancar, ingin sukses, ingin rezeki, ingin apa, bantu dengan sholat ya, dan sabar. Wajaliban lil arzaq. Sholat itu juga punya faedah mendatangkan rizki-rizki. Jadi kalau enggak rizkinya ruwet, coba dikoreksi. Oh mungkin sholatnya lambat-lambat, mungkin ngentengkan sholat. Ngentengkan sholat itu nanti di bawah ini ada. Ngentengkan sholat itu sudah bahaya. Jangankan tidak keluar waktu tidak sholat, ngentengkan saja, meremehkan itu sudah merugikan. Tapi orang sholat itu mendatangkan rezeki. Wa tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya khusyuk tepat waktu, lambat laun dia tidak akan bisa melakukan kekejian dan kemungkaran, kejelekan, keburukan. Karena dia sebentar lagi akan sholat. Dan kalau sholat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. Itu kalau sudah wudhu pucat, sudah wudhu sudah gemetar. Begitu ditanya kenapa, kok seperti orang yang wafat ibunya? Iya, karena saya mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang rutin sholat dengan khusyuk, tidak akan dia melakukan kemaksiatan karena akan takut dan malu kepada Allah SWT. Wa tarfa'u darajat, termasuk juga mengangkat derajat, akan semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat dia akan mulia, tapi di dunia juga akan dibuat mulia oleh Allah. Akan menjadi terhormat orang itu, akan jadi disegani oleh orang lain. Wa tudhaiful hasanat, melipat gandakan pahala. Wa taghsilu adrani dzunub wasayyi'at, akan mencuci bersih kotoran-kotoran dosa dan keburukan yang ada pada seseorang. Wa syafi'atun lil musalli inda rabbih, dan dia akan menjadi orang yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musahilatun 'alaihil murur 'ala sirat, dan dia akan diberikan kemudahan saat melewati siratul mustaqim, selamat lewat siratul mustaqim. Wa kasifatun likarbi, dengan berkah salat itu kesumpekan, keruwetan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah SAW idza hazabu amrun fazi'ah ila salat, dan Nabi Muhammad SAW jika ada masalah dia cepat melakukan salat. Begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Ya, kalau ada masalah dia cepat sholat, lalu Allah akan berikan jalan keluarnya. Kemudian di situ juga masih ditambahkan catatan di bawah kitab itu, ada hadis yang menyatakan uqubatil mutahawin bisalah, mutahawin bisalah, sanksi akibat akibat negatif dari orang yang mengentengkan sholat. Pertama, anturfa barakatu umri wa rizki, akan dicabut oleh Allah barokah umurnya dan rizkinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang suka ngentengkan sholat sampai di akhir-akhir waktu, apalagi sampai terlewat, ya, tidak segera kalau dengan azan, itu barokah umurnya dikurangi. Padahal barokah itu paling penting. Kalau orang umur 40 tahun tapi barokah, dia kayak Imam Nawawi dan banyak para imam, ya kayak Habib Hussein luar Batang, itu umur wafat 20 sekian, 30 sekian, tapi sudah dakwah kemana-mana. Imam Nawawi 40 sekian, belum sempat nikah, tapi karangan kitabnya banyak, manfaat berapa abad diamalkan, dibaca oleh orang. Itu barokah. Barokah waktu itu kadang-kadang dari asar ke duhur ada orang tidak sempat melakukan apa-apa. Ada orang bisa baca Yasin, bisa baca itu, bahasa ini. Setelah maghrib ada orang merasa sempit sekali, begitu sholat selesai wirid sedikit kok sudah adzan lagi. Tapi ada orang kok bisa baca Yasin, tabarok, atebalatul, bisa baca. Jadi itu barokah di situ. Rizki juga kalau dicabut oleh Allah barokahnya, naudzubillah. Walaupun banyak, tapi tidak membuat kita sehat. Walaupun banyak, tidak membuat kita bahagia. Walaupun banyak, tidak membantu ibadah. Walaupun banyak, merasa kurang. Walaupun banyak, cepat habis. Tahu-tahu satunya sakit, masuk rumah sakit, habis sekian juta. Berapa minggu kemudian satunya sakit lagi, berobat lagi, habis lagi. Enggak barokah. Tapi kalau barokah, walaupun penghasilannya sedikit, walaupun kerjaannya dianggap orang profesinya remeh, ya, tapi kalau barokah dia akan menikmati sekeluargaan sehat, ya, nggak ada yang sakit, cukup, nggak ada pengeluaran mendadak, ya. Itu yang penting. Wasimas sholihin min wajihi. Kemudian yang mengentengkan sholat akan dicabut dari wajahnya tanda-tanda kesolehan. Jadi kalau orang ahli sholat itu, apalagi sholat duha, sholat malam, tahajud, ya itu ada nur dalam wajahnya. Orang lain akan menarik kalau memandangnya. Tapi begitu dia mengentengkan sholat, dia ada ceria di wajah, nur cahaya di wajah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbal du'ahu wala du'a'u sholihin fi, dan tidak akan diterima doanya dia, dan juga doanya orang-orang soleh. Ya habaib, hotel maju ke depan, Habib Zahir, Muhammad bin siapa itu, masuk ke depan. Habib Yusuf majuan ke depan, Habib Zahir di sini depan. Doa orang yang mengentengkan sholat tidak diterima. Termasuk juga doanya orang-orang soleh kalau mendoakan umat Islam yang mengentengkan sholat itu tidak kebagian. Nah, ini jadi gini ya, kadang-kadang kita ini sebetulnya sehat berkat doanya saudara-saudara dan teman kita. Kita selamat itu kadang-kadang karena berkahnya doanya teman, saudara, guru. Cuman kita nggak merasa. Karena ada teman kita, guru kita, murid kita, tetangga kita, keluarga kita itu selalu berdoa. Ya Allah, ya banyak doanya ya berbahasa Arab, tapi artinya kurang lebih begini: ya Allah ampuni saya dan saudara-saudara saya. Ya Allah ampuni umat Islam. Ya Allah berikan kami sehat walafiat dan saudara-saudara kami. Berikan kami sehat walafiat dan umat Islam. Kan banyak itu doa-doa begitu tuh orang-orang soleh, orang-orang Muslim yang lain itu kalau doa ada lil muslimin muslimat. Nah itu yang kita nggak terasa. Kadang-kadang kita itu selamat dari bala karena doanya orang lain. Kadang-kadang kita diberi rezeki karena doanya orang lain. Kadang-kadang kita
sehat walafiat karena doanya orang lain. Tapi pada saat kita mengentengkan sholat, kita doa sendiri tidak diterima. Dan kalau orang soleh, orang baik, siapapun yang mendoakan untuk umat Islam dan saudara-saudaranya, kita tidak kebagian, naudzubillah min dzalik. Kita oleh Allah tidak dikasih bagian dari doa-doanya orang itu. Ini sanksi yang paling berat ya. Padahal kita itu mungkin sehat walafiat ini selamat karena doa orang yang lain. Kita dapat rezeki mungkin karena doa-doa yang lain. Wala yu'jar ala amalihi, tidak diberi pahala atas amalnya. Wa yamut atsyan ja'ian dzalilan, dan kalau mati nanti matinya naudzubillah min dzalik dalam keadaan haus, lapar, terhina. Naudzubillah. Ini yang paling bahaya, mati dalam keadaan haus. Karena di situ celah iblis untuk mengkafirkan orang yang hampir mati. Sebagaimana dalam riwayat, kalau orang hampir mati, iblis akan datang menyerupai gurunya, atau menyerupai orang tuanya, atau menyerupai kekasihnya, nawarin air minum. Tapi nanti akan dibuat lalai oleh iblis supaya tidak mati dengan kalimat akidah la ilaha illallah. Diingatkan lainnya, disibukkan lainnya. Naudzubillah. Dari orang yang ngentengkan sholat, matinya dalam keadaan haus, lapar, dan terhina. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari. Naudzubillah. Sudah sendirian dihimpit bumi. Wala yanzurullah ilaihi wala yuzakki, dan Allah tidak akan memandangnya, tidak akan memperhatikannya dalam kehidupannya dia. Wala yuzakki, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, tidak akan dibersihkan hatinya, pikirannya. Walahu adzabun alim, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini riwayat ini ada dalam kitab Syarah Al-Ainiyah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari kalamnya gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi